Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, jumpa lagi kita pada video pembelajaran kali ini pada muatan pembelajaran SBDP di tema 3, subtema 3, pembelajaran 2, 5, dan 6. Di pembelajaran ini kita akan membahas seputar batik sebagai karya seni rupa daerah, kemudian ciri-ciri karya seni batik dan contoh batik dari berbagai daerah. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu batik sebagai karya seni rupa daerah. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, sejenis lilin khusus untuk membatik, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Hampir di setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Batik ini biasanya dibuat dengan menggunakan alat yang disebut dengan canting, yaitu kuas khusus yang diberi malam cair atau lilin cair untuk digunakan di atas kain. Batik yang dibuat menggunakan canting disebut dengan batik tulis. Jadi, batik ini karya seni yang dimana kita melukis atau membuat gambar di atas kain dengan alat yang bernama canting, di mana canting itu berisi malam atau lilin khusus untuk membatik. Bagaimana ciri-ciri karya seni batik ini? Mari dengarkan penjelasan Ibu. Karya seni batik bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, batik tradisional dan batik modern. Batik tradisional memiliki ciri-ciri yang pertama, coraknya memiliki makna simbolik atau ada makna tersendiri dari coraknya. Yang kedua, biasanya batik tradisional ini bermotif ular, bermotif pagoda, motif geometris, atau motif barong, yaitu gambar topeng barong. Yang ketiga, biasanya warna pada batik tradisional ini cenderung gelap seperti hitam, coklat, kehitaman, atau putih. Jadi, warnanya gelap kayak hitam, coklat kehitaman, atau putih. Jadi, tiga itu saja warna untuk batik tradisional. Yang keempat, batik tradisional motifnya memiliki khas daerah tertentu. Contoh daerah Sumatera Utara, beda lagi motif batiknya dengan daerah Riau. Jadi, motif batik daerah ini memiliki khasnya tersendiri. Kita masuk pada ciri-ciri batik modern. Tadi ada 4 ciri batik tradisional, begitu juga dengan batik modern ada juga 4 cirinya. Yang pertama, corak dari batik modern ini tidak memiliki makna simbolik atau tidak memiliki makna khusus. Jadi coraknya tidak memiliki arti. Yang kedua, biasanya bermotif tumbuhan atau rangkaian bunga. Yang ketiga, batik modern ini warnanya cenderung bebas seperti warna biru, warna merah, warna ungu, warna pink. Nah, itu untuk motif-motif pada batik modern. Motif pada batik modern tidak memiliki khas daerah asalnya. Jadi bunganya tidak bunga khas daerah tertentu. Jadi batik modern ini memiliki motif tumbuhan atau rangkaian bunga. Motifnya tidak memiliki khas daerah tertentu. Warnanya cenderung lebih terang seperti warna biru, warna merah, warna ungu, dan gambarnya tidak memiliki makna. Jadi, ciri-ciri batik modern ini bertolak belakang dengan ciri-ciri dari batik tradisional. Kalau tadi batik tradisional
memiliki makna sendiri coraknya. Motifnya berupa ular, pagoda, geometris, warnanya cenderung gelap, hitaman atau putih, dan motifnya memiliki khas asal daerah sendiri. Jadi anak ibu bisa membandingkan ciri-ciri dari batik tradisional dengan batik modern. Jadi jika nanti anak ibu nampak orang pakai baju batik, bisa anak ibu membedakan baju yang dipakai orang tersebut batik modernkah atau batik tradisional. Di dalam pembuatan batik ini ada teknik-teknik tertentu. Ada 3 teknik dalam pembuatan batik yang umumnya ada di negara kita. Yang pertama yaitu teknik tulis. Teknik ini yaitu membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Jadi gambarnya kita buat dengan tangan. Pembuatan batik jenis ini cenderung memakan waktu lebih lama, bisa antara 2 sampai 3 bulan untuk selembar kain. Jadi batiknya ditulis dengan tangan. Yang kedua yaitu batik cap. Batik ini memiliki teknik menghias dengan tekstur dan corak batik yang sudah dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Jadi capnya itu dibuat dari tembaga yang di mana tembaga tersebut sudah digambar motif terlebih dahulu. Biasanya proses ini memakan waktu lebih kurang 2 sampai 3 hari. Jadi lebih cepat daripada batik tulis. Ada lagi yang ketiga yaitu teknik cetak atau sablon. Teknik cetak atau sablon yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik, di mana proses pembuatannya tidak menggunakan teknik batik tetapi hanya menggunakan alat cetak atau sablon. Jadi pada teknik cetak ini tidak menggunakan alat-alat untuk membuat batik, hanya menggunakan pencetak gambar seperti sablon. Jadi bisa anak ibu pahami bahwa batik ini karya seni dari negara kita Indonesia, di mana setiap daerahnya memiliki motif-motif tersendiri. Mari kita lihat macam-macam motif batik Nusantara. Bisa anak ibu lihat yang pertama ini batik Aceh. Yang kedua batik Jakarta. Yang ketiga batik Cirebon. Yang keempat batik Riau. Yang kelima batik Solo. Yang keenam batik Yogyakarta. Yang ketujuh batik Tegal. Dan yang terakhir batik Pekalongan. Jadi bisa anak ibu lihat dari macam-macam motif batik ini juga terdapat motif yang berbeda antar daerahnya. Tidak sama antar batik Aceh dengan batik Pekalongan, motif batik Solo dengan batik Riau memiliki motif yang berbeda-beda. Jadi demikian pembelajaran kita kali ini seputar batik. Semoga anak ibu bisa memahami materi pembelajaran kita ini. Demikian videonya. Sampai di sini saja ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.